Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-112 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk pada masalah beriman dengan hari akhir. Beliau mengatakan wa minal imani bil yaumil akhir, dan termasuk beriman dengan hari akhir. Sekarang beliau berpindah kepada pembahasan yang baru di antara rukun iman. Setelah sebelumnya menyebutkan beriman kepada Allah, kemudian beliau mengkonsentrasikan pada masalah beriman dengan nama dan juga sifat Allah. Kemudian setelahnya berbicara tentang beriman dengan kitab, dan termasuk beriman dengan kitab adalah beriman dengan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Kembali beliau mengaitkan ini dengan sifat di antara sifat-sifat Allah. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang masalah beriman dengan para rasul dan beriman dengan kitab, termasuk di antaranya adalah beriman bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Maka sepertinya di sini beliau memaksudkan golongan tertentu yang mereka terjerumus ke dalam penyimpangan di dalam masalah nama dan juga sifat Allah. Mereka menyimpang dalam masalah ru'yatullah yaumil qiyamah, tentang masalah kalam, tentang masalah berbagai sifat-sifat Allah azza wa jalla. Mereka banyak mentakwilnya. Jadi di sini beliau rahimahullah setelah berbicara tentang secara singkat tentang beriman kepada kitab dan beriman kepada Rasul, berpindah beliau pada beriman dengan hari akhir. Nah, di sana juga ada aliran-aliran yang mereka menyimpang tentang perkara akidah atau tentang keyakinan yang berkaitan dengan hari akhir. Beliau mengatakan wa minal imani bil yaumil akhir, termasuk beriman dengan hari akhir, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keimanan berarti tentang masalah beriman dengan hari akhir ini konsekuensinya banyak. Di antaranya adalah beriman dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau bawa adalah akhbar, berita, kabar. Selain beliau membawa perintah dan juga larangan, tata cara ibadah, di antara yang beliau bawa adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mimma yakunu ba'dal maut. Di antara perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi setelah seseorang mati? Telah datang dengannya khabar-khabar dari Nabi SAW. Mulai dari fitnah kubur, azab kubur, bagaimana manusia dibangkitkan, sampai masuknya manusia ke dalam surga dan juga neraka. Bahkan apa yang ada dalam surga dan apa yang ada dalam neraka dikabarkan oleh Nabi SAW sebagiannya sebagaimana Allah SWT telah wahyukan kepada beliau. Maka termasuk iman kita kepada hari akhir, dan bisa kita katakan beriman kepada Rasul juga termasuk beriman kepada Rasul, beriman dengan apa yang beliau kabarkan dari perkara-perkara yang terjadi setelah kematian manusia. Maka inilah dimaksud dengan beriman dengan hari akhir, yaitu beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Dan al-maut adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah azza wa jalla yang akan mendatangi masing-masing dari kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa akan merasakan. Seseorang mau atau tidak mau dia akan merasakan al-maut. Sepanjang apapun umurnya, dia siap atau tidak siap, maka dia akan merasakan kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, yang kalian tidak menginginkannya, maka sungguh dia akan menemui kalian. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, kata beliau. Hendaklah kalian banyak mengingat, bukan hanya sekali, dua kali. Ada sebagian tidak ingat kematian kecuali setahun sekali, mungkin 2 tahun sekali. Yang dia pikirkan hanya dunianya saja. Hampir-hampir dia tidak mengingat bahwasanya dia akan meninggal dunia. Sementara Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat kematian, sehingga ketika seseorang banyak mengingat kematian, menjadikan dia semangat untuk beramal, karena akan mati dan tidak akan selamanya.
Pekerjaan akan anak tinggalkan, keluarga akan anak tinggalkan, dan anak akan sendiri. Dan menjadikan seseorang takut untuk berbuat dosa dan juga maksiat. Takut apabila dia meninggal dunia, datang kematian, sementara dia dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah SWT. Baik, beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan seluruh, bikulli, semuanya, bukan hanya sebagian saja. Kalau memang itu adalah sahih dari Nabi SAW, baik itu masuk ke dalam akal kita atau tidak masuk, maka harus kita benarkan. Dan ini adalah termasuk bagian dari iman dengan hari akhir. Jangan sampai di sana ada sesuatu yang kita dustakan, mentang-mentang tidak sesuai dengan akal kita, mentang-mentang akal kita tidak bisa menerimanya. Semuanya harus kita imani. Baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Baik hadisnya adalah hadis yang mutawatir atau hadis yang ahad, semuanya harus kita imani kalau memang itu adalah sahih dari Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau larang maka berhentilah. Fayu'minuna bi fitnatil qabr. Maka mereka, yaitu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena sekarang beliau sedang berbicara tentang keyakinan Ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya Ahlus sunnah wal jamaah. Fayu'minun, maka mereka beriman bi fitnatil qabr, dengan fitnah kubur. Fitnah artinya adalah ujian, ikhtibar. Fitnatul qabr maksudnya adalah ujian di alam kubur. Ternyata di alam kubur juga ada ujian, Dan ini ujian yang lebih besar, lebih dahsyat daripada ujian-ujian yang ada di dunia. Evaluasi yang ada di dunia, ujian, imtihan yang ada di dunia. Dan yang dimaksud adalah ujian, pertanyaan yang akan diajukan oleh dua orang malaikat, yaitu Al-Munkar dan juga An-Nakir, kepada manusia yang meninggal dunia dan masuk ke dalam alam kubur. Ini yang dimaksud dengan fitnatul qabr. Maka mereka, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, beriman dengan fitnah kubur, sebagaimana datang kabarnya dari Nabi SAW. Meskipun mungkin secara akal tidak masuk bagi sebagian orang, yaitu orang yang tidak memiliki akal sehat. Tapi seorang yang beriman, yang meyakini bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, maka biasa dia mendengar sesuatu yang luar biasa. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Apa yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla? Untuk menjadikan setiap orang yang masuk ke dalam alam kubur ditanya oleh dua orang malaikat, dikembalikan ruh ke jasadnya, didudukkan, kemudian menjadi hancur lebur. Apa yang menjadikan sebagian orang tidak mau menerima dan tidak beriman dengan fitnah kubur? Ahlussunnah beriman dengan fitnah kubur, sebagaimana telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW. Idza dufina ahadukum ya'tihi malakani azraqani aswadan yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhar nakir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam lagi biru. Ada yang menjelaskan hitam lagi biru maksudnya adalah matanya biru dan tubuh yang lain adalah berwarna hitam, menunjukkan tentang begitu mengerikan dan menyeramkan dua malaikat yang datang tersebut, yang menjadikan takut orang yang melihatnya. Apalagi dia pertama kali melihat dalam keadaan sendiri di tempat yang gelap, datang dua makhluk yang zahirnya demikian menakutkan. Yuqalu li ahadihima, yang salah satu di antara keduanya dinamakan dengan Munkar dan yang lain dinamakan dengan Nakir. Kemudian bertanya tentang tiga pertanyaan. Ditanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu, dan ditanya tentang siapa nabimu, dan ditanya tentang apa agamamu. Ini adalah tiga pertanyaan yang kelak akan ditanyakan di alam kubur. Pertanyaannya bukan 50 soal atau 100 soal, tapi dia adalah tiga pertanyaan saja. Tapi ini adalah pertanyaan yang persiapannya adalah kehidupan kita ini seluruhnya. Pertanyaan yang tidak hanya sekedar dihafal, tapi dia perlu praktek dan juga pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa Rabbmu yang engkau sembah, yang engkau bergantung kepadanya di dunia, yang engkau serahkan ibadah ini hanya kepadanya? Siapa? Siapa nabimu yang engkau mengikuti dia, yang engkau
yakini sunnahnya, yang engkau hidupkan sunnahnya, engkau laksanakan sunnahnya, yang engkau ikuti baik dalam akidah, akhlak dan ibadahmu. Siapa dia? Dan apa agamamu yang engkau beribadah kepada Allah dengan agama tadi, beribadah kepada Allah dengan syariat tadi? Ini pertanyaan yang ringkas, namun persiapan untuk bisa menjawab pertanyaannya adalah kehidupan kita ini semua. Tentunya orang yang di dalam hidupnya dia benar-benar menyembah hanya kepada Allah, syirik benar-benar dia jauh, yang kecil maupun yang besar, berusaha untuk menjauhi kesyirikan. Ketika dia ditanya, karena dia selama hidupnya praktekkan tauhid ini, maka dengan izin Allah SWT, Allah SWT akan memudahkan dia untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Allah SWT akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang thabit, ucapan yang kokoh, yaitu ucapan la ilaha illallah wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Di antaranya adalah di alam kubur. Orang yang memahami la ilaha illallah dan dia konsekuen dengan kalimat la ilaha illallah, maka tentunya dia akan mudah biiznillah untuk mengatakan Rabbi Allah. Bayangkan dengan orang yang kafir, yang selama dia di dunia dia serahkan sebagian ibadah atau sebagian besar ibadahnya kepada selain Allah, bergantung kepadanya, bernazar untuknya, menyembelih untuknya, berdoa kepadanya. Apa yang akan dia katakan? Man rabbuk, siapa Rabbuk? Dia tidak akan bisa menjawab dengan baik. Demikian pula orang munafik, meskipun dia mengatakan la ilaha illallah, tapi praktek dia dalam kehidupan sehari-hari bukan la ilaha illallah. Zahirnya bersama orang Islam, tapi batinnya bersama orang-orang musyrikin. Maka orang yang demikian tidak akan bisa menipu Allah. Ya, tidak akan bisa menipu Allah. Dia tidak akan bisa mengatakan Rabbi Allah. Dia akan mengatakan ha. Sulit untuk mengatakan Rabbi Allah. Demikian pula orang yang selama di dunia dia ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Hati-hati jangan sampai dia beribadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Benci dengan kebid'ahan, menjauhi kebid'ahan. Benar-benar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah, teladan, sebagai contoh. Maka kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagai uswah yang hasanah dalam seluruh kehidupannya. Bertanya, ini sesuai dengan sunnah enggak? Yang seperti ini boleh enggak? Dia tidak ingin sembarangan dalam melakukan ibadah. Maka orang yang demikian biiznillah, ketika dia ditanya siapa Rasulmu, Allah SWT akan memberikan kemudahan baginya untuk mengatakan Nabiku adalah Nabi Muhammad. Aku mengikuti dia, aku tidak mengikuti yang lain. Aku yakini bahwasanya beliau adalah Rasul yang telah diutus untuk kami ikuti. Adapun orang yang di dunia tidak mengikuti Rasul zahir maupun batin, atau katanya dia bersyahadat dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi dia tidak mengikuti Rasulullah dan tidak meyakini beliau adalah Rasul, maka ini tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Orang yang melaksanakan agama Islam dengan sebaik-baiknya, dan ajaran yang paling penting di dalam agama Islam adalah tauhid, menjalankan agama Islam dengan baik, tidak mengada-ngada di dalam agama, maka orang yang demikian diharapkan dengan mudah dia menjawab pertanyaan ketika ditanya apa agamamu, dia mengatakan agamaku adalah Islam. Inilah yang aku peluk, inilah yang aku percaya, yang aku yakin itu adalah dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Berbeda dengan orang yang Islamnya hanya Islam KTP saja, tapi kalau dilihat amalan dia dalam kehidupan sehari-hari, maka jauh dari ajaran Islam. Sehingga di sini kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah sebenarnya persiapan untuk menghadapi pertanyaan tadi. Dan kalau kita biiznillah yang bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, semoga yang selanjutnya adalah kemudahan. Yang sungguh-sungguh kita mempersiapkan 3 pertanyaan ini. Pertanyaannya sedikit, bukan 10 soal, bukan 50 soal, 3 soal. Dan ini pun dibocorkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak tutupi. Ini pertanyaan dan jawabannya ini. Kamu bisa menjawab pertanyaan dengan baik kalau demikian dan demikian. Rahmat dari Allah SWT. Allah membocorkan pertanyaan sekaligus jawabannya. Tapi untuk bisa menjawab pertanyaan dengan baik, kita harus benar-benar di dalam kehidupan kita ini. Di dalam hadis yang lain, beliau SAW ketika selesai menguburkan seorang sahabat, mengatakan kepada para sahabat, beliau yang hadir saat itu,
istaghfiru li akhikum wasallallahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Hendaklah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian dan mintalah untuknya ketetapan. Karena keadaan benar-benar sangat menakutkan. Sendirian datang dua makhluk yang mengerikan dan baru pertama kali ini melihatnya, bertanya lagi. Kemudian wasallallahu tathbit dan mintalah untuknya penetapan, fa innahu al-ana yus'alu, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Berarti ini menunjukkan adanya fitnah kubur. Ada pertanyaan dalam, sehingga tidak boleh kita mengingkari. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya fitnatul qabr. Di sana ada Khawarij yang mereka mengingkar. Di sana ada Mu'tazilah yang mereka juga mengingkari. Karena mereka di dalam beragama menggunakan akal mereka, mengedepankan akal mereka di atas dalil. Sehingga akhirnya demikian, mengingkari sesuatu yang mutawatir, hadis yang mutawatir. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.